Oke teman-teman, kali ini saya akan menanggapi salah satu komen dari teman kita namanya Kak Melina Gisela. Selamat pagi Kak Melina Gisela dan selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, di channel saya Ruby seputar lambung. Di channel ini saya akan membahas seputar lambung ya, terutama gastritis dan GERD ya, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Barangkali pengalaman saya ini bermanfaat teman-teman ya untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kita baca dulu komenannya. Terima kasih Mas atas videonya. Saya kena GERD disertai kecemasan udah sakit 1 tahun lebih. Oke Kak Melina, Kak Meli ini ternyata mengalami GERD anxiety ya teman-teman ya. Sudah 1 tahun lebih ya, jadi udah cukup lama ya. Saya juga pejuang GERD anxiety Kak Melina. Puji syukur saya pulih di kurang lebih 8-9 bulanan. Oke Kak Melina, di video kali ini saya akan memberikan tips ya, tips atau langkah-langkah secara singkat ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di komen lagi Kak Melina. Oke Kak Melina mengalami GERD anxiety ya. Oke, langsung saja untuk salah satu penyebab dari GERD anxiety Kak Melina, bisa saja GERD anxiety Kak Melina ini disebabkan oleh yang pertama kakak terlalu sering makan. Kemudian terlalu sering makan makanan yang berpengawet, berpewarna. Kemudian terlalu sering setelah makan ya, kemudian berbaring, jedanya begitu pendek. Kemudian terlalu stres pikirannya bisa juga ya. Kemudian bisa juga ini makan ya dalam porsi besar sehingga sangat kenyang sekali ya, sering makan seperti itu. Nah barangkali salah satunya ya, kita terlalu sering makan makanan yang bertepung ya, berpengawet itu tidak bagus memang. Karena apa? Itu bisa merusak enzim pencernaan kita, keasaman lambung kita gitu Kak Melina. Oke Kak Melina, untuk cara mengatasinya secara singkat ya, jadi kakak sekarang harus menerapkan makanannya yang real food ya. Jadi makan makanan yang mudah diolah oleh tubuh adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya contohnya nasi, sayur ya, sayur hijau terutama ya, bayam, kelor bagus, sayur bening bagus, sayur sop ya. Kemudian ikannya telur, kemudian ikan air tawar, dada ayam, pilih yang minim lemak. Kemudian makanan lain ya, bisa singkong rebus, kurma ya buahnya, alpukat, anggur bisa ya, seperti itu. Nah, Kak Melina, perlu diperhatikan ya bahwa untuk konsumsi sehari-hari ini makanannya, alhamdulillah, makanannya gizinya harus terpenuhi. Dan Kak Melina, jangan terlalu kenyang saat makan ya. Kemudian Kak Melina makannya jangan terlalu sering, sehari itu di 3 kali sehari saja. Kemudian jangan buka jam ngemil sendiri. Semisal kakak jam 8 makan, nanti jam 9 ngemil, jam 10 ngemil, jam 11 ngemil, itu udah 4 kali makan. Sehari Kak Melina ya, harus sehari itu di 3 kali makan saja Kak Melina. Pagi, siang, sore. Kalau mau makanan pendamping atau makanan cemilan ya, setelah makan atau sebelum makan silahkan. Kemudian Kak Melina, perbaiki pencernaan dengan konsumsi probiotik. Bisa menggunakan cuka apel, bisa menggunakan tape singkong, bisa menggunakan probiotik cair, bisa menggunakan kimchi juga bisa. Banyak probiotik ini, banyak, silakan pilih sendiri. Kalau saya rekomendasi probiotik yang saya pakai cuka apel, tape singkong, dan probiotik cair. Saya mengkombinasikan penggunaan probiotik ini ya, 3 probiotik ini agar manfaatnya ini beragam ya, soalnya satu probiotik dan satu probiotik lain itu manfaatnya beragam. Sama-sama bakteri baik, namun manfaatnya beragam gitu Kak Melina ya. Kemudian setelah makan Kak Melina ya, jangan langsung minum air 1 gelas, maksimal di 3 teguk saja ya. Gunanya apa? Agar keasaman lambung kita ini tidak menjadi normal atau basa karena dia sedang mengolah makanan. Gitu Kak Melina. Silakan itu diterapkan ya. Kemudian lakukan peregangan setiap hari. Berjemur, olahraga ringan, jogging, atau senam-senam pagi silakan. Kemudian istirahat yang teratur ya. Malam jangan begadang, istirahatnya semisal jam 10 udah tidur, waktunya tidur. Bisa enggak bisa tidur silakan diistirahatkan.
gitu ya. Karena saat kita mengalami GERD anxiety biasanya kita sulit tidur. Kemudian kelola stres dengan baik karena sudah muncul anxiety. Kak Melina ini harus sering menenangkan pikirannya, bisa dengan cara meditasi juga bisa. Intinya Kak Melina, anxiety itu adalah suatu istilahnya gejala kecemasan yang timbul karena dari pencernaan. Usus-usus kita ini bakteri baiknya minim Kak Melina. Jadi anxiety itu muncul. Yang diperbaiki pencernaannya, nanti anxiety-nya sembuh, GERD-nya sembuh juga. Oleh karena itu, Kak Melina harus sabar karena pemulihannya tidak instan. Memperbaiki pencernaan itu sifatnya tidak instan, ya. Ada beberapa teman-teman kita yang pulih di beberapa minggu, beberapa bulan, ya. Jadi itu tergantung dari keparahan ya atau beratnya GERD-nya, gitu ya, Kak Melina ya. Kemudian Kak Melina semisal sekarang sedang masih konsumsi obat lambung, bisa di stop aja karena obat lambung untuk pemakaian jangka waktu pendek aman Kak Melina. Namun untuk pemakaian jangka panjang mohon maaf kalau menurut saya tidak direkomendasikan. Gitu Kak Melina ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan Kak Melina, silakan di pelajari, silakan diterapkan. Kalau tidak paham silakan komen, saya akan berusaha membalas dengan video biar jelas ya. Jadi memang seperti yang saya jelaskan cuma sedikit ya, sepertinya ya cuma ini. Tapi itu kalau kita jabarkan ya, per satu item itu bisa panjang gitu ya. Jadi intinya itu dulu, dipelajari dulu Kak Melina, cek video-video saya barangkali, video-video ya maksudnya ya, barangkali bermanfaat. Kalau ingin rekomendasi cuka apel yang saya pakai ya, kemudian madu yang saya pakai, bisa di TikTok ya. Di TikTok itu belanjanya di situ bisa. TikTok saya namanya Ruby Store ya, seputar lambung juga ya, seperti itu. Kak Melina harus punya madu ya, dan teman-teman semua harus punya madu kalau ingin ini menutrisi tubuhnya. Madu itu salah satu nutrisi alami, teman-teman ya. Jadi sangat bagus juga madu itu ya. Konsumsinya harus rutin madu, sehari ya minim 1 sendok lah ya, 1, 2, atau 3 sendok silakan. Sebelum makan silakan, setelah makan silakan. Gitu ya Kak Melina ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan Kak Melina, semoga bermanfaat ya. Dan teman-teman semua tetap semangat yang sedang mengalami keluhan seputar GERD atau gastritis ya. Intinya di sini kita belajar bersama biar kita memahami kita harus berbuat apa ya. Oke teman-teman semua, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.